Di video kali ini saya akan mengajak kalian naik kereta api Argo paling murah dari Jakarta menuju ke kota Semarang dengan kereta api Argo Merbabu. Kira-kira apakah kereta ini layak untuk dipertimbangkan dari Jakarta menuju ke Semarang? Saya juga belum tahu ya. Sebelum kita mulai videonya, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Semarang dengan kereta api Argo Merbabu. Ikuti terus perjalanan saya. Rasanya belum sampai 1 bulan ya waktu itu dari stasiun Gambir, dan sekarang sudah balik lagi ke stasiun Gambir karena pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Argo Merbabu menuju ke kota Semarang nih teman-teman. Dan di Hall Semarang saat ini masih ada hawa-hawa Natal ya dan Tahun Baru gitu ya, karena saat ini masih merupakan akhir dari musim libur Nataru, jadi hawa liburannya masih berasa banget ya saat ini ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini untuk di stasiun Gambir masih cukup ramai ya, padahal ini masih siang ya. Biasanya kereta-kereta yang menuju ke arah timur itu kebanyakan pada pagi hari ataupun pada sore ke malam hari nih teman-teman. Tapi masih cukup terlihat ramai di stasiun Gambir saat ini ya teman-teman. Sepertinya banyak juga ya penumpang-penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah timur ya, seperti ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur, ataupun mungkin ke Jawa Barat juga ya. Oke, dan sekarang saya akan bersiap untuk masuk ke dalam peron keberangkatan. Sebelum masuk ke peron keberangkatan, kita akan masuk melalui pintu face recognition yang ada di depan kita ya. Nah, untuk di hall selatan ini, kalian sudah bisa menggunakan fasilitas face recognition. Teman-teman bisa mendaftarkan face recognition di pos sebelah sini, dan ataupun bisa mendaftarkan melalui Access by KAI nih teman-teman. Oke, karena saya sudah pernah mendaftar, saya tinggal langsung masuk aja. Yang penting teman-teman mempunyai tiket yang sah ya untuk masuk ke dalam peron. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk nih teman-teman. Let's go, kita akan masuk ke dalam peron. Yes. Gampang banget ya masuknya, tinggal nampilin muka. Jadi teman-teman nggak perlu nampilin ID card lagi, buka dompet, keluarin KTP ataupun SIM ataupun paspor nih teman-teman. Dan hari ini saya akan naik di kelas eksekutif. Hari ini saya nggak naik di kelas spesial lagi ya, kayak di video-video sebelumnya ya. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman sudah pernah lihat, saya sempat naik kereta api Java Priority, ataupun Gajayana Luxury, ataupun juga kereta-kereta spesial lainnya dari stasiun Gambir ya. Dan untuk kereta kelas spesial, teman-teman mendapatkan fasilitas gratis untuk masuk ke dalam Luxury Lounge nih teman-teman. Cuman karena saya hari ini naik di kereta kelas eksekutif, yang mana ini bukan kereta kelas spesial ya, jadi saya nggak mendapatkan akses ke dalam Luxury Lounge nih teman-teman. Yuk, nggak masalah. Jadi kita akan nikmati aja, menunggu di jalur keberangkatan nih teman-teman, sambil melihat kereta apa ya yang kira-kira akan melintas nih. Untuk kereta api Argo Merbabu yang akan saya naiki, keretanya nanti akan dipersiapkan di peron jalur 4 ya teman-teman. Dan untuk keberangkatan dari kereta api Argo Merbabu ini, keretanya akan diberangkatkan pada pukul 14:20 ya, dengan nomor perjalanan KA20F menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Oke, ini di eskalator untuk ke jalur 3 dan jalur 4. Kita akan naik. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:18, dan kurang lebih sekitar 1 jam lagi kereta api Argo Merbabu akan diberangkatkan ya. Tapi sepertinya rangkaiannya belum tersedia ya teman-teman untuk kereta api Argo Merbabu. Kita akan lihat. Dan bener aja masih kosong nih teman-teman, di jalur 4 belum ada kereta. Dan untuk di jalur 2 di sini tersedia kereta api tambahan Jogja Gambir yang menggunakan rangkaian mild steel yang masih rangkaian lama ya teman-teman, rangkaiannya masih campuran. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini rasanya nggak salah ya, kok sepi banget ya di peron jalur 3-4 ini. Apa yang ke Semarang cuman saya doang ya? Saya kurang tahu ya. Padahal ini sudah, ya mungkin karena ini sudah mau mendekati akhir dari libur Nataru, jadi mungkin maklum agak sepi ya dibandingkan dengan waktu awal-awal libur Natal kemarin, pastinya lebih rame nih teman-teman. Sekarang waktunya bagi saya untuk menunggu kedatangan kereta api Argo Merbabu yang akan saya naiki pada saat ini ya teman-teman. Ditemani dengan view yang cukup bagus dari stasiun Gambir dan tidak membosankan ya teman-teman. Berbeda dengan stasiun-stasiun lainnya
menunggu di stasiun Gambir ini, rasanya teman-teman bisa melihat pemandangan kota di Jakarta dan juga pemandangan Monumen Nasional di depan kita persis ya teman-teman. Sambil kita menunggu kedatangan kereta api Argo Merbabu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang kereta api Argo Merbabu yang akan saya naiki ya teman-teman. Kereta api Argo Merbabu merupakan kereta api tambahan yang melayani dari kota Jakarta menuju ke kota Semarang ataupun sebaliknya PP. Yang dulunya ini merupakan kereta api Argo Sindoro tambahan ya teman-teman. Pada sekitar tahun 2017 ada kereta api Argo Sindoro tambahan. Dan pada tahun 2023 kereta ini dinamakan kereta api Argo Merbabu nih teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu kereta Argo terbaru. Namun ini bukan sepenuhnya baru karena rangkaiannya menggunakan rangkaian lama yaitu kereta api New Image yang waktu itu saya sudah pernah review juga di kereta api Argo Muria nih teman-teman. Dan mungkin rangkaiannya akan sama ya, kita nanti akan lihat. Dan per tanggal 1 Februari nanti, dengan grafik perjalanan kereta api 2025 yang terbaru atau GAPK 2025, kereta api Argo Merbabu ini merupakan kereta reguler ya teman-teman, yang nantinya akan diberangkatkan 6 kali dalam sehari ya teman-teman. 3 dari arah Gambir dan 3 dari arah Semarang ya teman-teman. Untuk perjalanannya, kereta api Argo Merbabu ini akan diberangkatkan pada pagi hari, siang hari, dan juga malam hari nih teman-teman. Jadi untuk rangkaiannya ini udah pasti tektok ya teman-teman. Dari Semarang menuju ke Gambir, dari Gambir balik lagi menuju ke Semarang, dan seterusnya ya teman-teman. Dan untuk jadwal perjalanan dari kereta api Argo Merbabu per tanggal 1 Februari dengan GAPK terbaru, untuk perjalanan pagi hari dari kota Jakarta yaitu pada jam 6 pagi, kemudian untuk siang hari pada jam 12 siang, dan pada malam hari kurang lebih pada pukul 19.45 ya teman-teman. Untuk waktu tempuh perjalanan dari kereta api Argo Merbabu ini kurang lebih akan memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan ya teman-teman. Dan sebelumnya saya sempat bilang bahwa kereta ini merupakan kereta Argo termurah dari Jakarta menuju ke Semarang ya teman-teman. Dan sampai saat ini jawabannya benar ya teman-teman. Untuk kereta api Argo Merbabu ini tiket eksekutifnya paling murah itu saya bisa dapatkan dengan harga Rp370.000. Tapi kalau misalnya teman-teman ada mendapatkan promo dari KAI sendiri, biasanya bisa lebih murah. Masih harga 300-an, tapi 300-an kecil sih. Kayak 320, 315, kayak gitu masih dapat ya teman-teman. Dan saya penasaran banget makanya dengan kereta api Argo Merbabu ini. Meskipun murah, kira-kira fasilitasnya seperti apa, saya juga penasaran banget. Oke, kita tunggu aja kedatangan kereta api Argo Merbabu yang akan membawa saya menuju ke kota Semarang. Kereta api Argo Merbabu ini akan dipersiapkan dari stasiun Jakarta Kota. Mungkin saya akan lihat-lihat di peron jalur 34 di utara ya teman-teman. Saya akan lihat kedatangan kereta api Argo Merbabu dari sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari sini Monas sangat terlihat dengan jelas ya. Keren banget nih. Dan ini dia teman-teman, rangkaian kereta api Argo Merbabu telah tiba di jalur 4. Maksudnya baru datang sih. Dan ini dia teman-teman, rangkaian kereta api Argo Merbabu yang datang dari arah stasiun Jakarta Kota nih teman-teman.
Pada siang hari ini saya akan duduk di eksekutif 4. Banyak KRL melintas langsung nih. Dan siang hari ini saya akan duduk di eksekutif nomor 4 di kursi single seat, yaitu di nomor 1C ya teman-teman. Nah, karena ini rangkaiannya merupakan rangkaian New Image, saya jadi deg-degan ya. Kira-kira saya duduknya paling depan atau paling belakang nih teman-teman. Kalau depan sih agak zonk ya teman-teman. Karena apa? Kalau duduk di paling depan ini, kursinya ini sangat mepet dengan pintu bordes nih teman-teman. Kita akan lihat ya. Dan aduh, wah saya duduknya di kursi paling depan nih teman-teman. Wah, kurang beruntung nih hari ini. Oke, kita akan masuk dulu. Kita akan taruh barangnya. Dan ini adalah eksekutif 4 yang akan saya naiki teman-teman. Wah, saya akan duduk di single seat yang posisinya berada di sini teman-teman. Aduh, kurang beruntung banget nih teman-teman rasanya. Nah ini dia teman-teman, nggak beruntungnya kalau teman-teman ambil kursi single seat di kereta New Image seperti Argo Merbabu yang saya naiki pada kali ini ya teman-teman. Untuk posisi kursi single seat saya berada di paling depan, dan nggak beruntungnya adalah untuk posisi duduk saya ini sangat rapat mepet dengan pintu bordes nih di depan ini teman-teman. Wah, nggak nyaman sih ini teman-teman. Dan lebih parahnya lagi nih teman-teman, jarak antara tembok di depan ini sangat sempit ya teman-teman. Parah juga nih teman-teman. Dan kalau misalnya ada orang lewat ini pasti bakal cukup mengganggu ya rasanya teman-teman. Wah. Dan oke, untuk nomor sarananya yang saya naiki pada kali ini adalah K101708 ya teman-teman, dengan kapasitas 50 penumpang. Dan K1 ini merupakan klasifikasi dari kereta eksekutif. Kemudian 0 ini merupakan tanda bahwa kereta ini tak berpenggerak ataupun harus ditarik lokomotif. Kemudian 17 ini merupakan tahun mulai berdinas dari kereta New Image ini adalah tahun 2017. 08 ini merupakan nomor urut dari sarana yang saya naiki ini teman-teman. Well, kurang lebih seperti ini untuk interior dan tempat duduk dari posisi saya teman-teman di 1C ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, dan ini dia kereta api Argo Merbabu yang akan saya naiki pada siang hari ini nih teman-teman. Mungkin kita akan review sedikit eksterior dari kereta Argo Merbabu ini ya teman-teman. Untuk kereta api Argo Merbabu ini rangkaiannya full menggunakan rangkaian kereta New Image buatan tahun 2016 dan 2017 nih teman-teman. Untuk rangkaian kereta api Argo Merbabu ini dilengkapi dengan 10 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit ya. Dan lokomotifnya ditarik dengan lokomotif CC206 ya teman-teman. Dan untuk kecepatan operasi dari kereta api Argo Merbabu ini sudah pasti mendekati 120 km per jam ya pada operasinya teman-teman. Nah cuman mungkin nanti kita akan lihat apakah bakal ada penyusulan ataupun tidak. Karena kalau misalnya kita lihat perjalanan dari kereta api Argo Merbabu ini agak sedikit lebih lama dibandingkan kereta-kereta unggulan ataupun kereta Argo lainnya nih teman-teman. Seperti kereta api Argo Sindoro, Argo Muria ataupun Argo Bromo Anggrek nih teman-teman. Yang biasanya dari Jakarta ke Semarang itu memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam ya teman-teman. Untuk kereta api Argo Merbabu ini waktu perjalanannya menempuh kurang lebih hampir 6 jam ya. Mungkin nanti saya akan tuliskan detail perjalanannya ya. Cuman untuk di GPK terbaru nanti per 1 Februari perjalanan kereta api Argo Merbabu ini akan lebih cepat ya teman-teman. Untuk livery kereta api Argo Merbabu ini dilapisi dengan cat warna putih dengan livery berwarna abu-abu dan orange ya teman-teman. Seperti corak kelereng. Kurang lebih seperti itu ya untuk liverynya. Dan sebelah kanan kita ada kereta api Sembrani tambahan ya. Dan untuk kereta api Sembrani tambahan ini rangkaiannya menggunakan rangkaian mild steel dengan 1 kereta kelas priority. Sembrani ini merupakan kereta dengan tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Di tengah kereta New Image ini terdapat juga LED yang biasanya dipakai untuk menuliskan nama kereta ataupun rute dari perjalanan kereta ya. Cuman di sini hanya dituliskan PT Kereta Api Indonesia gini doang sih, teman-teman. Oke. Seperti dengan kereta stainless steel lainnya, dia punya LED seperti ini di tengah kereta nih, teman-teman. Sebelum nanti kita lihat interior, mungkin kita akan coba lihat di dalamnya ini ada toilet. Kita akan coba lihat juga toiletnya ya, teman-teman. Kita akan masuk, kita lihat nih toiletnya. Dan ini kamar kecilnya ini nggak dipisah ya, jadi buat laki-laki dan perempuan sama aja. Dan yang di sini toiletnya cukup besar, teman-teman bisa lihat pintunya ini pintu kupu-kupu gitu ya. Kita akan buka.
Kita masuk. Nah, untuk menutupnya seperti ini. Kita tutup dulu kali ya. Dan ini kuncinya ada 2. Ada di sini sama di sini nih, teman-teman. Oke. Dan untuk toiletnya ini cukup besar ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ada kaca yang besar di sini. Kemudian di sini terdapat gantungan baju. Kemudian ada jendela. Ada juga kloset duduk yang bisa kalian pakai nih. Dan untuk klosetnya udah pasti kloset duduk ya, teman-teman. Sudah standar kalau di kereta kelas eksekutif. Dan di sini terdapat juga wastafel yang kalian bisa gunakan untuk mencuci tangan nih. Dan standar sih, kurang lebih seperti itu ya untuk interior dari toilet kereta New Image ya. Untuk rute perjalanan dari kereta api Argo Merbabu ini cukup sederhana ya. Jadi waktu kita berangkat dari stasiun Gambir, kereta api hanya berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Jadi perhentiannya nggak begitu banyak ya. Standar sih untuk kereta kelas Argo ya, teman-teman. Dan baru aja tadi saya udah ngomong ke kondekturnya untuk izin pindah ke kereta eksekutif 10 nih, teman-teman. Dan untuk kursinya ini ternyata goyang, teman-teman. Jadi dia nggak ngelok gitu ya, teman-teman. Kurang nyaman kalau misalnya dipakai buat duduk pastinya. Oke, kita akan pindah dulu ke eksekutif yang paling belakang ya, teman-teman. Dan sekarang sudah 14 lebih 18 menit. Kereta api Argo Merbabu ini sudah diberangkatkan ya. 14 lebih 19 menit. Dan kita udah berangkat dari stasiun Gambir nih, teman-teman. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Merbabu yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 9 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta.
Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Argo Merbabu train, which will take us to our Bekasi station. If you end your trip at Bekasi station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you. Perjalanan kereta api Argo Merbabu saat ini sudah tiba di stasiun perhentian pertama, yaitu di stasiun Bekasi. So, buat teman-teman yang mau naik kereta api Argo Merbabu ini bisa juga naik di stasiun Bekasi ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh naik di stasiun Gambir nih. Dan pada pukul 14:44 kereta api Argo Merbabu tiba di stasiun Bekasi. Dan ketibaan kereta api Argo Merbabu di stasiun Bekasi ini 4 menit lebih awal dari seharusnya 14:48 harusnya baru sampai di Bekasi ya. Mungkin karena tadi ada kereta api tambahan yang jarak keberangkatannya mepet dengan kereta api tambahan Sembrani ya. Jadi kita berangkatnya 2 menit lebih awal ya. Dan untuk kereta api Argo Merbabu akan diberangkatkan dari stasiun Bekasi pada pukul 14:50 ya. Jadi kita tunggu sekitar 3 menit lagi kereta api kita akan segera diberangkatkan lagi nih. Cuman nggak tahu ya, tadi kan ada kereta api Sembrani tambahan yang berangkatnya ini agak mepet ya, cuman selisih 10 menit. Saya nggak tahu apakah nanti ada penyusulan atau enggak ya nanti ke depannya ya. Atau mungkin keretanya saling kejar-kejaran, saya juga nggak tahu. Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Tepat pukul 14:50 kereta api Argo Merbabu sudah diberangkatkan dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Semoga perjalanan aman dan nyaman dan selamat sampai di tujuan ya teman-teman. Welcome on board di kereta api Argo Merbabu dengan tujuan akhir ke stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Dan saat ini saya sudah pindah ke eksekutif 10 di kursi nomor 10A ya. Karena sebelumnya di kursi saya yang asli di eksekutif 4 nomor 1C, untuk kursi saya ini tadi sempat bergoyang ya. Jadi nggak cuman posisinya yang nggak nyaman, ternyata kursinya itu agak goyang ya teman-teman. Jadi waktu kita nggak sengaja goyang, kursinya ini ikutan kayak goyang ke kanan kiri gitu ya. Kayaknya kursinya nggak ngelok ya untuk putarannya ya. Oke, maka dari itu saya pindah ke eksekutif 10 ya. Dan sekarang waktunya bagi saya untuk mulai review interior dari kereta New Image Argo Merbabu. Untuk suasana di dalam kereta ini cukup sejuk dan AC-nya berfungsi dengan normal, serta untuk lampu penerangan ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita bisa lihat di dalam ruangan di sini terdapat juga TV yang bisa dipakai sebagai fasilitas hiburan. Untuk fasilitas pertama yang kita bisa lihat di depan di sini terdapat ada 2 seat pocket di masing-masing kursi. Kemudian di sini juga terdapat kantong sampah yang dulunya kan masih pakai plastik ya, berwarna putih, sekarang sudah pakai kertas sampah seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah sustain, nggak pakai plastik lagi. Mantap nih, sudah ada perkembangan. Dan kemudian untuk fasilitas di kereta eksekutif sudah pasti di sini terdapat ada footrest ya yang kita bisa pakai untuk menyelonjorkan kaki kita nih teman-teman. Nah cuman karena di sebelah saya nggak ada orang, jadi saya bisa pakai 2 footrest ya. Oke, lanjut. Kemudian di sebelah sini, di sebelah tembok ada 2 stop kontak yang bisa kita pakai untuk mengisi daya gadget kita ya teman-teman. Lalu di jendela ini terdapat juga ada roller blind yang kita bisa pakai untuk menutup jendela kita ya. Kalau kita mau buka, kita tinggal tarik sedikit, kemudian dia akan membuka kembali. Kemudian di sebelah sini ada gantungan yang kita bisa pakai untuk gantung barang kita. Kemudian di atas kita terdapat ada lampu baca. Kita bisa nyalakan seperti ini. Oke, masih berfungsi dengan normal. Fasilitas selanjutnya di atas kepala kita di sini terdapat juga rak bagasi yang kita bisa pakai untuk meletakkan koper atau tas kita nih teman-teman. Cukup standar ya, tapi untuk raknya ini lumayan besar ya teman-teman. Cuman sayangnya kalau misalnya teman-teman duduknya di kursi single seat, teman-teman bisa lihat untuk rak penyimpanan barangnya ini agak menyempit ya teman-teman, karena ada cekungan gitu ya di atapnya ini ya. Jadi untuk penyimpanan bagasinya kalau di single seat nomor 1C dan 13B ini agak terbatas ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk di kursi kita ini agak cukup empuk dan kursinya ini sudah diganti dengan
kursi ala-ala stainless steel generasi pertama ya, yang berwarna biru cerah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk kursinya sudah pasti menggunakan reclining seat ya. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat tombol yang kita bisa tekan untuk menyemberkan kursi kita ya teman-teman. Lihat. Dan untuk selonjornya paling maksimal segini ya teman-teman. Ya lumayan lah untuk di eksekutif ya. Oke, lanjut kita akan lihat-lihat lagi. Kemudian di sebelah kiri sini di lengan kita bisa buka, dan di sini terdapat ada meja lipat yang kita bisa gunakan ya teman-teman. Kita bisa pakai untuk bekerja ataupun untuk makan nih teman-teman. Oke, mantap banget nih. Kemudian untuk jarak antar kursinya ini juga cukup nyaman ya teman-teman. Untuk kelas eksekutif sudah standar ya, jadi sudah pasti tidak begitu sempit ya teman-teman untuk di kelas eksekutif. Dan sebelumnya saya sudah pernah naik kereta New Image ini di kereta api Argo Muria ya teman-teman. Dan isunya adalah waktu naik kereta Argo Muria ini terdapat kebisingan suara ya teman-teman. Jadi untuk rangkaian keretanya ini kurang kedap. Cuman untuk di kereta Argo Merbabu ini rasanya mungkin nggak separah yang Argo Muria kemarin ya. Cuman nggak tahu di kereta api Argo Merbabu ini nanti gimana. Mungkin waktu nanti di kecepatan tinggi apakah akan lebih bising atau lebih kedap, saya nggak tahu. Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Untuk perjalanan kereta api Argo Merbabu pada siang hari, untuk perjalanannya ini didominasi oleh perjalanan waktu terang dan separuhnya lagi di perjalanan waktu gelap ya teman-teman. Jadi sayang nih, nanti waktu kita lewat stasiun Pelabuhan nanti kita nggak bisa dapat pemandangan laut sih teman-teman. Dan karena rasanya sudah cukup lapar dan sudah lewat jam makan siang ya teman-teman, waktunya saya untuk menyempatkan diri untuk menuju ke kereta restorasi dan memesan makanan ya teman-teman. Lapar banget nih teman-teman. Dan untuk posisi restorasi dari kereta api Argo Merbabu ini berada di antara kereta eksekutif 5 dan eksekutif 6 ya teman-teman. Dan rangkaian dari kereta api Argo Merbabu ini cukup panjang ya. Jadi untuk ke kereta restorasi agak jauh ya. Dan posisinya saat ini saya masih berada di eksekutif nomor 7. Saya harus maju lagi sekitar 2 kereta ya teman-teman untuk menuju ke kereta restorasi. Yes. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lewat bordes, pastikan buat teman-teman selalu menutup pintu ya teman-teman, supaya penumpang yang ada di dalam kereta ini selalu nyaman ya teman-teman. Oke. Dan akhirnya kita masih ada di eksekutif 6. Kereta restorasinya sudah di depan mata nih. Dan ini dia kereta restorasi dari kereta api Argo Merbabu. Agak bising ya teman-teman. Suaranya berisik juga. Mungkin kita akan lihat-lihat dulu kali ya. Wow, sorry. Dan seperti ini kondisi di kereta restorasi. Sepi banget ya teman-teman. Belum ada orang karena mungkin sudah lewat jam makan siang teman-teman. Jadi untuk kereta restorasinya teman-teman bisa lihat sendiri, udah pasti sepi ya teman-teman. Dan saya cukup suka untuk kereta restorasi dari kereta New Image ini karena memiliki kursi yang cukup banyak. Dan terdapat juga ada 6 meja yang cukup banyak menurut saya. Meskipun nggak sebanyak di kereta stainless steel New Generation ya pastinya. Kursinya banyak banget dan pastinya lebih keren nih teman-teman. Well, untuk kereta New Image ini kereta restorasinya masih cukup oke lah teman-teman. Buat teman-teman yang mau pesan makanan bisa mampir ke kereta restorasi di sini. Dan untuk pembayarannya sudah pasti bisa cashless ya teman-teman. Kita lihat di sini ada minuman, ada Xiaomi juga. Kayaknya mungkin nanti pesan Xiaomi kali ya. Menarik sih. Itu ada pop mie juga dan ada minuman dingin juga ya sepertinya di situ. Waktu kita masuk ini tadi ada musola ya teman-teman sepertinya. Dan seperti ini untuk musolanya ya teman-teman bisa lihat sendiri. Cuman bisa muat untuk 1 orang ya pastinya. Kemudian di sini ada ruang gudang dan ada ruang kru. Kemudian di sana ada kereta eksekutif 6 ya. Udah sih. Itu doang ya untuk fasilitas di kereta restorasi ini. Dan di meja makan di sini terdapat juga ada buku menu yang kalian bisa coba lihat. Dan untuk buku menunya ini dikhususkan untuk kereta api Argo Merbabu, Argo Muria, dan Argo Sindoro ya. Dan teman-teman wajib untuk tanyakan juga kira-kira menu yang kalian mau pilih di sini tersedia apa enggak ya di kereta restorasi ini. Di sini ada makanan-makanan berat dan cemilan juga. Ada nasi ayam bulgogi ini saya cukup rekomen dia teman-teman ya. Kalian bisa pesen juga. Dan ada juga beberapa snack. Itu doang sih. Nggak begitu banyak. Ya lumayan banyak sih sebenarnya. Cuman ini kan nggak full ya. Albumnya kosong gitu doang.
Dan yang saya rasakan di dalam kereta restorasi ini rasanya tidak begitu dingin ya teman-teman untuk AC-nya. Mungkin supaya kalian nggak nongkrong lama-lama kali ya. Nggak tahu juga. Oke. Ya mungkin kedepannya ini bisa jadi perbaikan ya teman-teman. Dan untuk kebisingan suaranya ini agak kurang kedap suara ya teman-teman di dalam kereta restorasinya. Dan saya di sini menggunakan mic ngomongnya, teman-teman bisa dengar sendiri. Untuk di dalam kereta restorasi ini selama kereta berjalan agak kurang senyap ya di dalam ruangan ini. Oke, mungkin kekurangannya itu aja ya sejauh ini. Dan baru aja atau mungkin sesaat lagi kita akan melewati stasiun Kedung Gede ya kalau nggak salah. Oh udah lewat deh tadi stasiunnya. So buat teman-teman yang belanjanya banyak, ternyata di sini terdapat goodie bag juga. Untuk goodie bagnya tadi bayar berapa Mbak? 5.000 ya? Oke, sip. Jadi nggak perlu repot bawanya. Sip. Oke, ya makasih Mbak. Dan di sini ada juga ada roti. Tadi rotinya 18.000 ya. 18.000 ada Xiaomi juga dan ada pop mie ya teman-teman. Ada minuman juga. Mau yang nggak dingin ataupun dingin ada juga ya teman-teman. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dan baru aja tadi saya ke kereta restorasi dan memesan makanan ya. Dan makanan yang saya pesan kali ini adalah nasi kuning. Saya baru pertama kali makan nasi kuning punya kereta api ya teman-teman. Dan semoga rasanya enak dan tidak mengecewakan ya teman-teman. Kita akan buka terlebih dahulu. Oke, dan ini terlihat lezat ya teman-teman nasi kuningnya. Sebenarnya nasi kuning ini kan menu makan pagi nggak sih? Tapi kita makan ini pas siang hari menuju ke sore hari ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3:30, nanti udah sore. Dan saya belum makan siang juga. Oke, nggak apa-apa. Dan di dalam paketan nasi kuningnya ini kita diberikan ada sendok plastik. Bukannya harusnya pakai ini ya, kayu ya. Dan untuk harga dari nasi kuningnya ini start dari Rp44.000 ya teman-teman. Standar sih untuk harga kereta api sekarang 40 ribuan. Udah ada nasi dan juga lauknya ya teman-teman. Wow, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada nasi kuning, kemudian ada bihun, kemudian ada daging ya. Ini daging apa ya? Ada sambalnya juga. Dan kemudian di sini ada tempe orek. Kemudian di sini terdapat juga ada telurnya ya. Telur rebus. Well, dan semuanya bakal terasa enak kalau pas kita lagi lapar ya, teman-teman. Jadi harusnya ini nggak mengecewakan sih rasanya. Oke, kita akan coba tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan sekarang posisi kereta api Argo Merbabu melintas langsung di stasiun Cikampek nih, teman-teman. Oke, nggak berasa udah di Cikampek. Nah, mantep sih. Bihunnya coklat menggoda. Ini enak untuk bihunnya. Oke, lanjut kita akan coba apa namanya, empal ya kalau nggak salah ya, daging empal gitu kayaknya. Kemudian ada tempe oreknya, kita akan coba. Well, ini beneran enak. Untuk rasanya ini sepadan ya dengan harganya, dan nggak ada rasa yang flat sama sekali, terutama di terutama di tempe oreknya, sampai ke empalnya, sampai juga ke bihunnya. Ini enak semua teman-teman, nggak bohong. Buat teman-teman yang sekiranya udah sering makan atau belanja di kuliner kereta, teman-teman bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Kira-kira menu apa yang paling enak di kereta api menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar. Oke, lanjut kita akan makan nasi kuningnya nih teman-teman. Pro untuk nasi kuningnya ini mantep banget. Saya bisa rekomen untuk nasi kuningnya. Selain waktu itu, saya pernah rekomen juga nasi bulgoginya enak juga ya teman-teman. Mantep. Waktu di kereta makan tadi saya juga sempat memesan ada minuman dingin berupa matcha seperti ini. Dan ini tadi saya udah sempat minum dikit ya teman-teman, jadi agak berkurang gitu ya. Tadi mungkin harusnya segini kayaknya ya. Oke, dan untuk rasanya ini lumayan enak, manis, dan cukup kental gitu ya. Cuman mungkin porsinya agak terlalu sedikit ya buat saya. Tapi lumayan lah, buat minuman dingin, lumayan ya teman-teman, cari yang segar-segar.
Cikampek sampai dengan ke stasiun Cirebon, kita disuguhi dengan pemandangan-pemandangan hamparan sawah di sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Dan setelah nanti lewat stasiun Cirebon, nanti mungkin kita nggak akan dapat pemandangan ya, karena nanti sisanya sudah gelap ya, sudah menjelang malam. Dan nanti kita akan tiba di stasiun Cirebon kurang lebih sekitar pukul 17:11 ya kalau nggak salah tadi lihat jadwalnya. Nanti kita akan lihat ya ke depannya nanti sampai di Cirebon. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Saat ini pukul 17:02 dan kereta api Argo Merbabu yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cirebon lebih awal 9 menit ya. Wow, luar biasa banget nih. Dan di luar stasiun Cirebon saat ini kondisi sedang hujan. Anginnya kencang juga. Dan kita akan lihat di sebelah sini nanti ada kereta api Tawang Jaya yang akan melintas langsung ya teman-teman. Dan yang akan melintas di jalur 2 adalah kereta api Tawang Jaya dari Semarang Poncol menuju ke stasiun Pasar Senen. Di stasiun-stasiun besar biasanya kereta api jarak jauh melakukan pengisian air untuk di toilet, kemudian melakukan pergantian kru seperti masinis dan asisten masinis serta kondektur yang bertugas ya teman-teman. Oke. Dan kita akan berhenti kurang lebih sekitar 15 menit lebih ya. Mantep banget nih. Jadi teman-teman selama berhenti di stasiun Cirebon masih bisa meregangkan badan sejenak ya. Lumayan nih teman-teman. Tapi sejauh ini untuk naik kereta api Argo Merbabu ini nggak ada masalah ya sama sekali dengan pegel-pegel ataupun lainnya ya. Well, sejauh ini untuk kereta api Argo Merbabu cukup nyaman ya. Dan ini asli hujannya deras banget teman-teman. Kayaknya mending kita masuk lagi deh ke dalam kereta ya. Mantep nih asli hujannya deras banget. Dan yang di sebelah kiri kita di sebelah sini ada kereta api
Sembrani tambahan yang tadi berangkatnya cuman selisih 10 menit ya dengan kereta Argo Merbabu yang kita naiki. Dan di stasiun Cirebon ini kita ketemu nih teman-teman. Pukul 17 lebih 18 menit dan kereta api Argo Merbabu sekarang meninggalkan stasiun Cirebon ya. Dan ini adalah kereta api Sembrani tambahan dengan kereta kelas priority. Waktu itu saya pernah review juga kereta kelas priority di kereta api Bogowonto dan Java Priority. Teman-teman bisa cek linknya. Waduh, bocor nih, bocor ke dalam ya teman-teman. Mesti hati-hati ya kalau misalnya berdiri di sini.
Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Perjalanan kereta api Argo Merbabu saat ini telah tiba di stasiun perhentian ketiga, yaitu di stasiun Tegal. Di stasiun Tegal ini, kereta api Argo Merbabu tiba 5 menit lebih awal ya dari jadwal yang seharusnya. Dijadwalkan berhenti sekitar 5 menit ya apabila tiba tepat waktu. Cuman karena kita datangnya lebih awal 5 menit, artinya ada waktu sekitar 10 menit untuk berhenti ya teman-teman. Di stasiun Tegal sama seperti di stasiun Cirebon, kondisinya masih hujan. Langitnya cukup gelap karena awannya mendung. Dan sejauh ini perjalanan cukup nyaman ya dengan kereta api Argo Merbabu. Well, tidak merasakan hal-hal aneh, maksudnya tidak banyak guncangan seperti waktu naik kereta api Argo Muria. Dan sejauh ini untuk kereta api Argo Merbabu mungkin saya bisa rekomendasikan buat kalian ya. We will arrive at Pekalongan Station. If you end your trip at Pekalongan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Saat ini jam 19:03 dan kereta api yang saya naiki Argo Merbabu baru aja sampai di stasiun Pekalongan. Dan di stasiun Pekalongan ini kereta api Argo Merbabu bertemu dengan rangkaian kereta api PSO atau kereta bersubsidi, yaitu kereta api Matarmaja dari stasiun Malang menuju ke stasiun Pasar Senen. Well, dan ini adalah salah satu kereta bukan bersubsidi sih, saya lupa. Kereta Matarmaja ini udah bukan kereta bersubsidi lagi. Namun harganya yang cukup mahal, tapi masih dapat kereta seperti kereta subsidi ya teman-teman. Masih mendapatkan kereta dengan kursi tegak lurus 106 penumpang dalam satu keretanya. Dan kira-kira teman-teman mau nggak saya nyobain kereta Matarmaja ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin next time kita akan coba kereta ini ya teman-teman. Dan sekarang kereta api Matarmaja akan diberangkatkan terlebih dahulu menuju ke stasiun Pasar Senen.
perjalanan kereta api Argo Merbabu sudah mendekati akhir dari perjalanannya ya. Oke, seperti biasa, sebelum tiba di tujuan akhir, saya akan memberikan kesimpulan tentang kereta yang saya naiki pada kali ini ya. Dan kasusnya pada kali ini adalah kereta api Argo Merbabu. Menurut saya kereta ini cocok buat teman-teman yang sekiranya mau nyoba kereta eksekutif tapi mau cari yang paling murah ya. Dan saran saya ya buat teman-teman yang mau naik kereta Argo Merbabu ini, teman-teman mungkin bisa menghindari single seat ya. Karena apa? Ya seperti yang tadi saya beritahu sebelumnya, kursinya ini agak-agak aceh ya teman-teman kalau misalnya mau duduk di single seat. Karena single seatnya ini kita nggak tahu nomor berapa yang duduknya di paling depan ataupun di paling belakang nih teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pas apes kayak tadi waktu saya duduk di paling depan, itu saya yakin posisinya nggak nyaman ya teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman mau nyaman, lebih enak pilihnya di tengah seperti di kursi saya saat ini ya, seperti di kursi nomor 10 ini. Untuk selama perjalanan saya rasa nyaman-nyaman aja ya teman-teman. AC-nya dingin, kursinya nyaman, dan juga pelayanannya baik juga ya. Untuk makanannya juga enak-enak, meskipun ya harganya mungkin setara dengan beli di mall-mall gitu ya, atau di pusat perbelanjaan. Dan untuk fasilitas dari kereta eksekutif ini saya rasa standar sih sebenarnya. Standar nyaman sih menurut saya ya. Buat teman-teman yang pengen naik kereta eksekutif lebih nyaman menuju ke Semarang, saya mungkin bisa rekomendasikan naik kereta api Jayabaya ataupun naik kereta api Argo Bromo Anggrek yang pastinya harganya lebih mahal ya teman-teman. Well, ada harga ada rupa ya. Contohnya seperti kereta api Argo Merbabu ini, kalian mendapatkan kereta eksekutif yang paling murah, namun kalian juga pasti mendapatkan fasilitas yang sesuai ya. Meskipun dari keretanya nih menurut saya agak sedikit bising, masih cukup nyaman ya teman-teman menurut saya. Dan selain itu untuk harga 370.000 sampai 390.000 untuk kelas eksekutif menurut saya nih murah banget ya teman-teman. Mengingat kalau misalnya kereta-kereta menuju ke Jawa Tengah aja sekarang mungkin bisa mencapai di atas 400.000 rupiah ya teman-teman. Sementara kereta api Argo Merbabu ini teman-teman masih bisa mendapatkan harga 300 ribuan ya. Ya 300-an besar sih. Seperti 370.000, 390.000. Hebat banget ya kalau teman-teman harga segitu masih bisa dapat kelas eksekutif nih. Well, intinya kereta api Argo Merbabu ini bisa jadi pilihan yang cocok buat teman-teman yang mau berpergian ke Semarang ataupun ke Jakarta dan sebaliknya ya. Oke. Dan kurang lebih sekitar setengah jam kurang kita akan tiba di tujuan akhir di stasiun Semarang. Apabila teman-teman ada yang mungkin pernah mencoba kereta api Argo Merbabu ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, dan akhirnya kita sudah tiba di tujuan akhir di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng nih teman-teman. Oke, makasih mas. Dan untuk kereta api Argo Merbabu saat ini sudah tiba lebih awal 9 menit dari jadwal seharusnya ya. Mantep banget nih.
keretanya sudah datang lebih awal dan awalnya cukup banyak ya, 9 menit. Mantep banget sih ini. Well, dan pintu keluarnya cukup dekat ya dengan kereta eksekutif 10. Oke, dan sekarang kita berjalan keluar dari peron keberangkatan. Dan rasanya senang banget bisa naik kereta lagi, dan untuk perjalanan kali ini cukup worth it ya dengan harga kelas eksekutif yang cukup murah. Ditambah kemarin saya dapat promo untuk di promo 12-12-nya ya. Jadi untuk kereta api Argo Merbabu saya dapat tiketnya jauh lebih murah ya daripada harga normalnya ya. Dan sebenarnya untuk harga normalnya udah cukup murah seperti yang saya sempat bilang. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini dengan kereta api Argo Merbabu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di konten-konten lainnya.